Kali ini kita akan wawancara mengenai video membangun karakter tepat pada seorang pemuda. Nah, seperti kita tahu dalam video itu, karakter tepat sangat penting sekali karena Allah sendiri adalah tepat. Kitab itu juga kitab yang tepat. Tepat ini artinya tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Tuhan menciptakan jarak bumi, matahari dengan bulan, dengan bintang-bintang juga tepat. Membaca Alkitab pun diminta kita punya karakter yang tepat. Karena kalau tanpa karakter yang tepat ini, akibatnya bisa tidak mendapatkan wahyu dari Alkitab itu. Jadi kita tidak boleh menambahi atau mengurangi. Nah, dalam tutur kata, tingkah laku, kita juga perlu karakter tepat. Ditekankan dalam kehidupan iman ada 3 tepat ya, sasaran. Pertama, sasarannya Kristus, harus tepat kepada Kristus, bukan pengganti yang lain atau separuh-separuh. Yang kedua, kita harus mempunyai tujuan mendapatkan pahala kerajaan. Karena habis ini, zaman ini ada zaman 1000 tahun. Jadi orang yang berbagian dalam kerajaan lah yang orang-orang yang memiliki pahala ini. Kemudian kita tepat juga sasaran pada ekonomi Allah. Tanpa ekonomi Allah, maka tidak ada penyaluran ilahi di dalam kita, tidak ada pertumbuhan hayat, pertumbuhan iman, tidak ada kedewasaan rohani. Jadi itulah ya ringkasan dari karakter yang tepat ini. Sekarang saya mau mewawancarai Saudara Lukas, baik? Ya. Ya, baik Om. Ya. Bagaimana pendapatmu setelah kamu lihat video karakter tepat ini? Ya, seperti dibilang Om tadi bahwa Allah itu sendiri tepat. Dan Alkitab pun juga kitab yang tepat. Semua Tuhan pun menciptakan segala hal itu dengan ketepatan. Tidak asal-asalan dan tidak sembarangan. Itulah tepat. Amin. Nah, lalu dari situ saya juga tahu bahwa saya itu seorang pemuda. Ya. Saya masih muda dan saya masih belajar untuk memiliki karakter yang tepat. Amin. Banyak hal yang bisa saya koreksi dalam hidup saya soal ketepatan ini. Misal ya paling mudah tepat waktu. Nah, tepat waktu kadang pun saya sudah berusaha untuk tepat, tapi masih saja luput. Nah, jadi masih saja telat. Nah, terus yang paling sering itu dalam mengambil keputusan. Misal harusnya ya pertimbangin dulu, ngukur dulu. Jadi nggak terburu-buru, tapi pada saat itu saya kurang tepat. Jadinya ya akhirnya resikonya di akhir gitu kan. Nah, terus dalam kehidupan iman sendiri, tepat dalam yang pertama kan tepat Kristus. Ya, tepat sasaran Kristus. Sasaran Kristus. Terus yang kedua adalah tepat sasaran kerajaan Allah. Mendapatkan pahala kerajaan. Terus yang ketiga adalah ekonomi Allah. Amin. Yang paling saya sorot di sini tuh yang ketiga. Bagaimana tepat dalam ekonomi Allah itu, kita sebagai anak-anak Allah itu kan menjadi bejana wadah Kristus itu sendiri. Bagaimana kita menerima apa yang Tuhan tempa buat kita dalam hidup kita ini, agar kita dapat terus bertumbuh, bertambah dalam iman ini. Nah, terus tadi juga dikatakan tepat dalam membaca, menikmati firman Tuhan. Amin. Kalau kita tidak tepat, ya akhirnya ntar
kita salah tangkap, bisa salah pengertian di situ. Amin. Dan kita tidak mendapatkan wahyu Tuhan. Ya. Nah, itu sama saja kita tidak dapat apa-apa di situ. Ya. Terus kita tadi juga katakan Om Joni bahwa harus tepat berbicara juga. Ya. Nah, kalau kita tidak tepat, nanti yang denger ya juga salah. Terus kita ya berarti yang asal-asalan, itu nggak baik. Nah, terus tadi itu juga disebutkan bahwa sebentar, tepat, Tidak sembarangan, tidak sembarangan, salah-salah, tidak salah-salah. Nah, perkataan, perbuatan kita. nah, di situ kan kita harus melatih Ya. tata bicara kita, terus tata laku kita agar tepat. Dan itu semua harus berkonsentrasi untuk Tuhan juga, untuk Amin. dalam Kristus. Nah, Ya. gitu. Kalau dari saya ya itu, jadi banyak teman saya yang belum memiliki karakter tepat juga lah. Kita yang sudah belajar melalui buku ini juga bisa sharing kepada teman-teman Amin. kita, Ya. untuk agar kita sama-sama bertumbuh dan bertambah dalam karakter tepat ini. Gitu. Ya. Itu dari saya. Amin. Amin. Ya. Saudara-saudari di dalam Tuhan, sebenarnya karakter baik tua, baik muda maupun tua. Karena kalau kita bukan orang yang memiliki karakter tepat, sembarangan, nanti di dalam pelayanan gereja itu bisa merugikan dan menyusahkan gereja maupun orang lain ya, saudara-saudari yang lain. Nah, oleh karena itu, mari saya mengajak semua saudara-saudari untuk berlatih bersama. Kita membangun karakter di dalam Kristus ini. Karakter tepat. Puji Tuhan, semoga memberkati terutama juga untuk mendorong anak-anak muda. Amin.